Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa lagi dengan saya Agung dari JWP Pusaka Channel. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai masalah esoteris pusaka terkait dengan keris yang dipusakakan. Artinya ada dua pemahaman yang sebagaimana kita ketahui. Yang pertama adalah pusaka keris, dan yang kedua adalah keris yang kita pusakakan. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu cara untuk mempusakakan sebuah keris. Kenapa? Karena keris saya ini adalah keris yang baru dan dibuat di tahun 2021 kemarin. Artinya keris baru, buatan baru. Di sini saya akan mencoba untuk mempusakakan keris saya dengan salah satu metodologi. Sebagaimana kita ketahui, banyak cara untuk meningkatkan esoteris pusaka tersebut. Seperti yang sudah saya bahas dulu, ada dengan cara kita memberikan semacam sesajen, kita berikan ritual, kita puasa, atau mungkin kita terkait dengan kita kasih minyak pusaka. Nah, ini salah satunya adalah ketika saya tadi berziarah ke makam Sunan Kalijaga sekaligus ke Empu Suko di Kadilangu Demak, karena sekarang saya sedang berada di rumah. Di sini saya mencoba kepada guru-guru sekalian untuk sharing. Artinya salah satu cara untuk mengusahakan keris, yaitu dengan cara ketika kita ziarah ke makam-makam orang yang kita anggap memiliki semacam karomah atau mungkin kita hormati karena beliau-beliau juga seorang wali Allah, kemudian secara spiritual beliau-beliau juga sudah sangat tinggi. Dan kebetulan ketika di Empu Suko itu adalah kita pernah tahu ya bahwasanya kita pernah mendengar mengenai Empu Suko itu sendiri, baik dengan Empu Suko Madragi atau mungkin Suku Anom, Kinom, Joko Suko, termasuk kakak tiri beliau yaitu Joko Suro, putra dari Empu Suko Madragi. Di sini saya tadi sekalian berziarah juga mempusakakan keris saya sehingga menjadi semacam ada rasa engagement, penyelarasan terhadap pusaka yang kita miliki atau keris yang kita pusakakan. Selain itu juga, kenapa? Karena keris saya akan saya wariskan, jadi semacam heirloom istilahnya. Jadi nanti kita wariskan secara turun temurun. Begitu pula ketika kita menghormati sebuah pusaka tadi, yaitu dengan cara mempusakakan keris. Di sini guru-guru sekalian bisa mengambil semacam manfaatnya atau mungkin semacam pembelajaran juga bagaimana cara untuk mempusakakan. Memang ada pendapat yang berbeda, tapi itu wajar. Ada perbedaan pendapat. Keris kok dibawa ke makam dan sebagainya. Namun yang saya yakini ketika keris itu dibuat oleh seorang empu yang kita anggap empu atau yang kita yakini si pengrajin tadi memiliki keilmuan dalam spiritualnya, maka keris tersebut dimasukkan semacam doa-doa pada saat penempaan awal. Kalau zaman dulu namanya bukan doa-doa tapi mantra. Nah, di situ nanti ada semacam penyelarasan energi juga di sana. Kalau kita bicara esoteris banyak arti, banyak definisi yang masing-masing orang berbeda-beda. Sudah saya terangkan banyak, misalnya doa, filosofis, energi, daya, tua, angsar, magis dan sebagainya. Termasuk pula kodam di sana. Namun saya ini mengenai adanya doa-doa tadi, penyelarasan energi yang menjadi semacam tuah yang dikandung dalam pusaka saya, maka saya membawanya ke makam-makam yang saya anggap beliau-beliaunya memiliki semacam karomah. Mungkin guru-guru sekalian tahu apa itu artinya karomah, kan? Mungkin begitu. Tayangan saya kali ini semoga bermanfaat. Salam sehat, salam budaya, tetap semangat.